Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk Jepang pada abad ke-16, muncul seorang tokoh yang kisahnya begitu luar biasa, hingga nyaris terdengar seperti legenda? Mari kita telah lebih lanjut tentang Yasuke, seorang samurai berkebangsaan Afrika yang mengukir namanya dalam sejarah Jepang. Kisah Yasuke bagaikan teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Ia dikenal sebagai orang Afrika pertama yang berhasil meraih status samurai dan menjadi pengikut setia Oda Nobunaga, seorang tokoh sentral di era Sengoku yang penuh gejolak. Walaupun catatan sejarah tentang kehidupannya terbilang minim, jejak-jejak yang ada memberikan gambaran yang menakjubkan tentang perjalanannya yang unik di tengah masyarakat Jepang yang sangat menjunjung tinggi hierarki. Kisahnya kini telah berbaur antara fakta sejarah dan imajinasi populer yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai seorang legenda. Keberadaan seorang samurai Afrika di Jepang pada abad ke-16 sungguh menantang pandangan umum tentang masyarakat feodal yang dianggap tertutup dan homogen. Periode Sengoku sendiri merupakan masa penuh gejolak dan perubahan besar di Jepang. Ketidakstabilan inilah yang membuka peluang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka berdasarkan kemampuan atau keadaan yang unik, seperti yang mungkin dialami oleh Yasuke. Kisah Yasuke dapat dilihat sebagai contoh ekstrem dari fleksibilitas sosial pada masa itu. Selain itu, ketertarikan yang terus-menerus terhadap Yasuke yang tercermin dalam berbagai buku, anime, dan film yang akan datang menunjukkan signifikansi budaya yang lebih dalam daripada sekadar anekdot sejarah. Kisahnya kemungkinan besar beresonansi dengan tema-tema kontemporer tentang identitas, representasi, dan perjuangan mengatasi rintangan. Mari kita telaah lebih lanjut tentang asal-usul Yasuke, kedatangannya di Jepang, hubungannya dengan Oda Nobunaga, peran dan kontribusinya, status samurainya, partisipasinya dalam peristiwa penting kehidupannya setelah kematian Nobunaga, dan alasan mengapa ia dianggap sebagai samurai legendaris. Menguak misteri asal-usul, tempat dan waktu kelahiran. Sayangnya, informasi mengenai masa kecil Yasuke dan nama aslinya sangatlah terbatas. Teori yang paling banyak diterima menyatakan bahwa Yasuke kemungkinan besar lahir di Mozambik, Portugis, sekitar tahun 1555. Pendapat ini didukung oleh catatan dari seorang imam Yesuit bernama François Solier pada tahun 1627. Ada juga kemungkinan bahwa ia berasal dari suku Makua, dengan namanya mungkin diturunkan dari nama Mozambik Isufo, yang kemudian menjadi Yasufe. Selain itu, ada teori-teori lain yang menyebutkan kemungkinan asal-usul dari wilayah Afrika Timur lainnya, seperti Ethiopia, Nigeria, atau Sudan. Beberapa peneliti bahkan mengaitkannya dengan suku Dinka di Sudan Selatan, mengingat ciri fisik mereka yang tinggi dan berkulit gelap. Teori yang kurang kuat menyatakan bahwa ia mungkin seorang budak kelahiran Eropa dari Portugis. Perkiraan waktu kelahirannya umumnya sekitar tahun 1555 berdasarkan catatan dalam Shinchokoki yang menggambarkan usianya sekitar pertengahan 20-an pada tahun 1581. Ketidakpastian seputar asal-usul Yasuke menyoroti betapa sulitnya menelusuri sejarah individu dari latar belakang yang kurang terdokumentasi dalam catatan sejarah. Ketergantungan pada catatan-catatan yang terfragmentasi dari para misionaris Eropa dan kronik Jepang di kemudian hari memerlukan analisis yang cermat dan pertimbangan potensi bias. Para misionaris Yesuit terutama fokus pada misi keagamaan mereka dan kegiatan tokoh-tokoh penting seperti Oda Nobunaga. Detail tentang sejarah pribadi Yasuke mungkin tidak terlalu penting bagi fokus utama mereka. Demikian pula, kronik Jepang mungkin lebih berpusat pada tindakan para penguasa. Fakta bahwa beberapa wilayah Afrika diusulkan sebagai tempat kelahiran potensial menggarisbawahi keterhubungan dunia selama abad ke-16, terutama melalui perdagangan maritim Portugis dan perdagangan budak transatlantik. Meskipun asal-usul pasti Yasuke masih menjadi perdebatan, kehadirannya di Jepang adalah bukti nyata dari interaksi global pada masa itu. Menjejakkan kaki di tanah matahari terbit, perjalanan ke Jepang. Yasuke tiba di Jepang pada tahun 1579, menemani seorang misionaris Yesuit Italia bernama Alessandro Valignano. Valignano menjabat sebagai visitator atau inspektur misi-misi Yesuit di Hindia, yang pada masa itu meliputi wilayah luas termasuk Afrika Timur dan Asia.
Perjalanan dari India ke Jepang kemungkinan besar melihat Yasuke bertugas sebagai pengawal Valignano, mengingat para misionaris dilarang membawa senjata. Kedatangannya di Kyoto menimbulkan kehebohan yang luar biasa, bahkan dilaporkan memicu kerusuhan, yang menunjukkan betapa barunya pemandangan seorang Afrika di Jepang pada masa itu. Perjalanan bersama Valignano mengindikasikan bahwa Yasuke mungkin lebih dari sekadar seorang budak. Tanggung jawab sebagai pengawal menyiratkan tingkat kepercayaan dan mungkin beberapa tingkat kebebasan atau kemandirian, bahkan jika status awalnya adalah perbudakan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa ia adalah orang bebas sebelum bertemu Valignano. Reaksi publik terhadap penampilan Yasuke memberikan gambaran sekilas tentang dinamika sosial Jepang abad ke-16. Meskipun rasa ingin tahu jelas terlihat, kurangnya reaksi negatif yang meluas, di luar ketidakpercayaan awal, menunjukkan tingkat keterbukaan atau setidaknya ketertarikan pada hal yang tidak dikenal. Pertemuan yang mengubah takdir Yasuke dan Oda Nobunaga. Pertemuan pertama mereka terjadi pada bulan Maret 1581. Ketika Oda Nobunaga yang tertarik oleh laporan tentang seorang pria berkulit hitam memanggil Yasuke untuk menghadapnya. Nobunaga awalnya meragukan warna kulit Yasuke yang mengarah pada kisah terkenal di mana ia memerintahkan Yasuke untuk dicuci untuk memastikan apakah warnanya alami. Setelah itu, Nobunaga sangat terpesona oleh fisik Yasuke yang mengesankan, yang digambarkan dalam catatan sejarah sebagai orang yang tingginya lebih dari 6 kaki dan memiliki kekuatan 10 orang. Terkesan oleh Yasuke, Nobunaga meminta Valignano untuk menyerahkannya, yang menyebabkan Yasuke memasuki dinas Nobunaga dan diberi nama Jepang, Yasuke. Reaksi awal Nobunaga, meskipun mungkin berakar pada kurangnya pengalaman melihat orang-orang keturunan Afrika, dengan cepat berubah menjadi kekaguman dan penerimaan. Ini menunjukkan kapasitas untuk rasa ingin tahu dan kesediaan untuk menerima hal yang tidak biasa dalam karakternya. Kecepatan Nobunaga mengambil Yasuke ke dalam dinasnya mengindikasikan kesan awal yang kuat dan potensi pengakuan atas kualitas atau kegunaan unik Yasuke, baik sebagai pengawal, simbol kekuatannya, atau sekadar objek kekaguman. Mengabdi pada Sang Pemersatu Agung, peran dan kontribusi. Peran utama Yasuke di bawah Oda Nobunaga adalah sebagai pembawa senjata atau kosho dan juga pengawal pribadi, yang menandakan adanya kedekatan serta kepercayaan yang sangat besar. Sebagai seorang samurai, Yasuke dianugerahi pedang, mungkin berupa katana pendek, kemudian tempat tinggal pribadi, dan juga gaji, yang menunjukkan bahwa ia benar-benar diintegrasikan ke dalam kelas prajurit. Catatan sezaman juga menunjukkan bahwa Nobunaga menikmati percakapan dengan Yasuke. Jadi ini mengimplikasikan bahwa Yasuke belajar berbicara bahasa Jepang. Menariknya, merupakan suatu kehormatan besar bahwa ia diizinkan untuk makan bersama Nobunaga, sebuah hak istimewa yang sangat jarang diberikan kepada para pengikut lainnya. Yasuke bahkan menemani Nobunaga dalam tur inspeksi terakhirnya ke Provinsi Kai pada bulan Mei tahun 1582, tidak lama sebelum kematian Nobunaga. Peran Yasuke dan hak-hak istimewa yang diterimanya benar-benar menunjukkan tingkat kepercayaan yang mendalam dan ikatan yang unik dengan Oda Nobunaga. Hubungan ini kemungkinan besar melampaui hubungan antara tuan dan pengikut biasa, dan ini menyiratkan adanya koneksi yang tulus di antara keduanya, meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Meraih kehormatan, status samurai Yasuke. Catatan sejarah secara eksplisit menyatakan bahwa Oda Nobunaga menganugerahi Yasuke pangkat samurai pada tahun 1581, yang menjadikannya samurai asing pertama yang tercatat. Status samurai ini sangat signifikan karena menandakan keanggotaan dalam kelas prajurit, lengkap dengan hak dan tanggung jawab yang terkait selama periode Sengoku. Namun, ada perdebatan di kalangan sejarawan mengenai apakah Yasuke adalah seorang samurai sejati atau hanya diperlakukan seperti itu karena keadaan uniknya. Pada periode Sengoku, mobilitas sosial memang lebih lazim dan definisi samurai juga kurang kaku dibandingkan era-era berikutnya. Bukti yang mendukung status samurainya termasuk pemberian gaji atau fuchi, tempat tinggal pribadi, pedang, dan peran sebagai pembawa senjata, semuanya biasanya diasosiasikan dengan samurai. Perdebatan mengenai status samurai Yasuke seringkali bergantung pada interpretasi yang berbeda tentang istilah samurai dan kriteria untuk mencapai status tersebut selama periode Sengoku.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa definisinya harus lebih ketat, berdasarkan garis keturunan dan pelatihan ekstensif. Sementara yang lain menekankan pengabdian kepada seorang tuan dan pemberian hak-hak istimewa yang terkait. Terlepas dari definisi yang tepat, pengangkatan Yasuke ke posisi di lingkaran dalam Nobunaga dengan segala manfaat dan tanggung jawabnya benar-benar merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang individu kelahiran asing dan menunjukkan betapa besarnya penghargaan Nobunaga terhadapnya. Di tengah kobaran perang, partisipasi Yasuke dalam pertempuran dan peristiwa penting benar-benar menarik perhatian. Fokus utama mengenai partisipasi Yasuke dalam peristiwa penting adalah kehadirannya selama insiden Honnoji pada tanggal 21 Juni 1582, di mana Oda Nobunaga dikhianati dan diserang oleh jenderalnya sendiri, Akechi Mitsuhide. Yasuke terlibat dalam pertempuran di Honnoji sebagai bagian dari rombongan Nobunaga yang berjumlah sekitar 30 orang. Setelah kematian Nobunaga, Yasuke bergabung dengan putra Nobunaga, Oda Nobutada, di Villa Kekaisaran Nijogosho dan terus bertempur melawan klan Akechi hingga kekalahan mereka. Terdapat cerita populer yang menyebutkan bahwa Yasuke ditugaskan untuk mengembalikan kepala Nobunaga kepada putranya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa ia juga berpartisipasi dalam pertempuran Tenmokuzan pada tahun 1582, yaitu kemenangan Nobunaga atas klan Takeda. Kehadiran Yasuke selama insiden Honnoji, yang merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Jepang, menempatkannya di jantung titik balik utama dalam periode Sengoku. Keterlibatannya secara langsung dalam pembelaan Nobunaga dan putranya benar-benar menyoroti kesetiaan dan komitmennya. Catatan yang berbeda mengenai peran Yasuke dalam pertempuran. Beberapa menekankan partisipasi aktifnya, sementara yang lain lebih menyoroti perannya sebagai pengikut, menggarisbawahi tantangan dalam merekonstruksi gambaran lengkap dari sumber-sumber sejarah yang terfragmentasi. Setelah kejatuhan Yasuke setelah kematian Oda Nobunaga. Setelah kekalahan di Nijogosho, Yasuke ditangkap oleh para pengikut Akechi Mitsuhide. Mitsuhide kemudian memutuskan untuk mengampuni nyawa Yasuke dengan alasan bahwa Yasuke bukan orang Jepang dan oleh karena itu tidak diharapkan untuk melakukan seppuku atau bunuh diri ritual. Motivasi di balik keputusan Mitsuhide ini sejujurnya tidak sepenuhnya jelas dan beberapa kemungkinan telah diajukan, termasuk rasisme, langkah pragmatis untuk menjaga hubungan dengan para Yesuit, atau sekadar menganggapnya tidak signifikan. Yasuke kemudian dikirim kembali ke misi Yesuit di Kyoto. Catatan sejarah tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kehidupannya setelah titik ini, yang menyebabkan spekulasi mengenai nasibnya. Beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin meninggalkan Jepang bersama Falignano, atau terus tinggal di Kyoto. Keputusan Mitsuhide untuk mengampuni Yasuke berdasarkan asal-usulnya yang asing merupakan isu kompleks yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk prasangka atau langkah strategis. Ini menyoroti bias rasial dan perbedaan budaya yang mungkin memengaruhi interaksi di Jepang abad ke-16. Hilangnya Yasuke secara tiba-tiba dari catatan sejarah setelah tahun 1582 menambah aura misteri di sekelilingnya dan berkontribusi pada statusnya sebagai legenda. Kurangnya akhir yang jelas memungkinkan berbagai interpretasi dan memicu imajinasi. Kesimpulan, warisan abadi sang samurai Afrika. Kisah Yasuke, seorang pria Afrika yang berhasil menjadi samurai di Jepang abad ke-16, merupakan narasi yang luar biasa tentang ketahanan, kesetiaan, dan melampaui batas-batas budaya. Meskipun rincian pasti tentang asal-usul dan kehidupannya setelah kematian Oda Nobunaga masih diselimuti misteri, bukti-bukti sejarah yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah sosok nyata yang memberikan dampak signifikan pada zamannya. Perjalanannya dari kemungkinan perbudakan hingga menjadi pengikut terpercaya seorang penguasa kuat seperti Oda Nobunaga, dan bahkan mencapai status samurai, merupakan bukti kemampuan individu untuk menembus batasan sosial dan budaya. Faktor-faktor seperti asal-usulnya yang unik, atribut fisik yang mengesankan, pengabdiannya kepada Nobunaga, pencapaian status samurai, partisipasinya dalam peristiwa sejarah penting seperti insiden Honnoji, dan misteri yang mengelilingi kehidupannya setelah itu, semuanya berkontribusi pada status legendarisnya. Ketertarikan yang terus-menerus terhadap Yasuke dalam budaya populer, yang tercermin dalam berbagai bentuk media,
menunjukkan bahwa kisahnya terus beresonansi dengan audiens modern. Ia menjadi simbol keragaman, inklusi, dan potensi untuk mengatasi rintangan. Warisan Yasuke melampaui sekadar catatan kaki sejarah. Ia telah menjadi ikon yang menginspirasi berbagai karya seni dan hiburan, dan memicu diskusi tentang identitas, representasi, dan interpretasi sejarah. Kisahnya mengingatkan kita akan kompleksitas interaksi global di masa lalu, dan kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dan mencapai hal-hal luar biasa, terlepas dari perbedaan latar belakang. Legenda samurai Afrika ini terus hidup dalam imajinasi populer, sebuah bukti warisan abadi dari seorang pria luar biasa yang menentang ekspektasi dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Jepang. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.